Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kemudahan untuk bisa belajar dalam kajian Rumah Hijrah pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Dewan Pengawas, Pembina, dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon, yang kami hormati Ustazah Hikmatun Mularizkia yang pada kali ini menjadi pemateri kita dengan tema meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara mengelola perasaan dan pikiran kita. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada malam hari ini dengan oke, pemateri kita sudah ready ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, Bismillah, saya Muhammad Adib, mohon izin untuk memandu acara atau kajian pada malam hari ini kepada Ustazah Hikmah, kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, dan kasih sayangnya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat bersilaturahim secara virtual untuk sama-sama belajar dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua yang hadir di majelis virtual ini diberikan oleh Allah umur yang panjang, umur yang penuh berkah, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rizkinya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat serta barokah dan dikabulkan hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini, malam hari yang sangat adem ya. Kebetulan di daerah saya sedang hujan. Nah ini saya kurang tahu nih di tempat yang lain. Di Kang Adip hujan nggak malam ini? Habis hujan, Bu. Udah reda Oh mungkin habis dikit. hujan. Ya, Sudah jadi reda. Oke, di ya. sini juga sudah mulai agak reda gitu. Kalau tadi lumayan lebat, nah sekarang sudah mulai agak reda. Nah, suasananya ini enak untuk belajar ya. Semoga tidak ngantuk ya kita ya. Nanti tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini saya dapat menyapa Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama belajar dan bergabung dalam kajian Rumah Hijrah
yang diadakan oleh Yayasan Al-Qalam. Dan tidak terasa juga kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2024. Dan mungkin ini ada sebagian jamaah yang mungkin sedang liburan juga ya ini ya. Dan alhamdulillah meskipun sedang liburan, tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Kebetulan kalau saya belum liburan gitu. Mungkin ada yang sedang liburan ya. Dan sepertinya nggak kerasa gitu. Kayaknya baru kemarin kita masuk tahun 2024, sekarang sudah mau meninggalkan tahun 2024 dan segera memasuki tahun 2025. Dan begitulah hidup di dunia ini. Terasa begitu cepat dan begitu singkat karena memang yang abadi itu adalah hidup di akhirat. Dan marilah kita isi penghujung tahun ini dengan kegiatan yang bermanfaat yaitu belajar bersama-sama. Baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam suatu hadis, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mislam min amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang, naudzubillah, hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan orang yang selalu lebih baik dari hari ini, sehingga kita semua termasuk orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Dan malam ke hari ini kajiannya, materinya sangat spesial ya, sangat dan mungkin apa ya, relate gitu dengan kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mengelola perasaan dan pikiran kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup di dunia ini itu ada tiga hal yang biasanya diinginkan oleh manusia, termasuk kita ini. Apa saja? Yang pertama, dalam hidup ini tentu kita mengharapkan kebahagiaan. Nggak ada orang di dunia itu berharap hidupnya sengsara. Apakah kita pernah mendengar ada orang berdoa minta sama Allah pengen hidupnya sengsara? Tentu nggak ada. Semuanya pengen hidup yang bahagia. Kemudian yang kedua, yang diharapkan, yang kita pinta di dalam hidup ini adalah yang kedua, hidup yang mulia. Nggak ada orang pengen hidupnya nestapa. Tentu pengen hidup yang mulia. Dan yang ketiga, yang kita harapkan adalah diberikan keselamatan. Baik itu selamat di dunia dan di akhirat. Nah, tiga ini paket lengkap ya. Bahagia, mulia, kemudian selamat di dunia dan di akhirat. Makanya setiap kali kita berdoa, doa yang sering kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita itu bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Bagaimana cara kita mengelola pikiran kita, hati kita, perasaan kita agar kita merasakan kehidupan yang bahagia? Bahagia tidak hanya di dunia saja, akan tetapi juga bahagia di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah hidup di zaman yang serba modern. Seharusnya dengan kemajuan zaman ini, kehidupan kita itu semakin mudah, kehidupan kita itu semakin tenang. Akan tetapi, akhir-akhir ini seringkali banyak kita temui orang-orang yang mengutarakan, menyampaikan bahwa hidupnya itu hampa. Hidupnya itu nggak bahagia.
hidupnya itu nestapa ya. Banyak sekali orang-orang saat ini kita temui orang-orang yang memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Banyak orang yang ditimpa dengan kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, anxiety. Bahkan banyak orang yang merasa tidak bahagia dan naudzubillah sampai melakukan bunuh diri. Kira-kira apa yang menyebabkan orang-orang sampai naudzubillah melakukan hal-hal seperti itu? Bukannya justru hidup kita lebih enak, lebih mudah jika dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Kenapa kira-kira? Karena ada sebagian orang yang salah dalam menafsirkan kebahagiaan. Banyak orang yang keliru mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan jalan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya seperti apa? Contoh, ada orang yang ingin kaya misalnya, ingin mendapatkan harta yang melimpah. Karena mereka tidak mau bekerja sehingga menjerumuskan orang tersebut pada perjudian. Sekarang ini sedang banyak sekali ya kasus judol atau judi online karena ingin cepat kaya, cepat bahagia sehingga terjerumus pada perbuatan judi. Atau misalnya ada orang yang hidupnya merasa gelisah, kenapa hidupnya nggak tenang? Tapi mereka salah jalan. Gelisah bukannya mendekatkan diri pada Allah, tapi naudzubillah justru mereka menghilangkan kegelisahan mereka dengan menjauhkan diri dari Allah. Contohnya dengan minum-minum khamr, pakai obat-obatan terlarang, narkoba. Yaitu yang menyebabkan orang tersebut makin tidak bahagia karena salah mencari jalan kebahagiaan. Seharusnya kebahagiaan itu kita peroleh dengan cara mendekatkan diri pada Allah, bukan menjauhkan diri pada Allah, bukan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya tadi, seperti melakukan judi atau minum-minuman keras. Padahal jelas disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru sesungguhnya khomer, minum-minuman keras, wal maisir dan judi, wal ansab dan patung atau berhala, wal azlam dan mengundi nasib dengan anak panah, rijesun itu adalah perkara yang keji, min amali syaitan dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu maka jauhilah la'allakum tuflihun agar kalian beruntung, agar kalian bahagia. Jadi kalau ada orang yang mencari kebahagiaan dengan berjudi, dengan minum-minuman keras, jelas salah. Padahal Allah sudah jelaskan di situ. Kalau kalian mau beruntung, kalau kalian mau bahagia, jauhi 4 hal tadi. Jauhi, jangan deket-deket, apalagi melakukan. Kalau mau bahagia ya jangan coba-coba judi. Jangan coba-coba minum minuman keras. Jangan, karena akan menjerumuskan kita pada perbuatan setan. Bukan bahagia yang diperoleh, tapi justru nestapa. Na'udzubillah min syarri dzalik. Saya sedikit cerita ya Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait penggunaan narkoba. Saya sebelumnya sempat melakukan pembinaan di rutan kelas 1 Kota Cirebon. Nah, waktu diminta untuk ngisi kajian di rutan, sempat kaget, bener tah itu ngisi di rutan gitu ya. Karena kalau kita ngelihat di sinetron, kalau kita masuk ke rutan, itu kan yang digambarkan di sinetron atau di film-film, itu kan mengerikan gitu ya.
Nah, waktu itu saya diminta ngisi di sana bertemu dengan warga binaan yang ada di rutan kelas 1. Kurang lebih waktu itu ada 27 warga binaan. Nah, setelah belajar bersama dengan warga binaan, itu biasanya kita ada sharing session gitu. Jadi kita saling sharing, kemudian mereka juga banyak yang bertanya gitu tentang hal-hal keagamaan gitu. Kemudian saya juga bertanya gitu, kenapa mereka itu sampai masuk gitu, sampai masuk di rutan kelas 1. Nah, kebanyakan dari warga binaan tersebut yang berada di rutan itu mereka masuk situ itu karena narkoba, ya. Dan yang masuk situ itu bukan pertama kalinya mereka masuk rutan, jadi sudah 2, 3, 4 kali. Dan dengan kasus yang sama gitu, karena narkoba. Jadi memang narkoba itu seadiktif itu. Jadi jangan sampai naudzubillah kita itu deket-deket atau sampai menggunakan narkoba, karena bukan kebahagiaan yang nantinya akan kita peroleh tapi kenestapaan. Karena seseorang ketika sudah ketergantungan dengan narkoba itu akan sulit sekali untuk lepas dari narkoba. Itu berdasarkan pengalaman orang-orang warga binaan yang saya temui langsung di rutan kota Cirebon. Semoga saudara-saudara kita yang sudah terjerumus ya sebelumnya sudah menggunakan narkoba, semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk lepas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan bisa segera kembali kepada Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu? Gimana sih kita manage pikiran kita memanage perasaan kita supaya kita selalu bahagia gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa tenangnya hati, tenangnya pikiran kita itu tergantung pada apa yang kita tuju dan pada siapa yang kita tuju. Jadi tergantung pada apa dan pada siapa. Nah, misalnya hati dan pikiran kita itu tergantung pada sesuatu yang menyebabkan kegelisahan, ya otomatis yang ada pikiran kita, hati kita itu tidak akan tenang. Contohnya, misalnya dalam hidup kita, kita itu terlalu bergantung pada dunia. Mungkin di lingkungan kita banyak kita temukan orang yang Masya Allah diberikan harta melimpah oleh Allah, diberikan jabatan yang tinggi, diberikan pasangan yang rupawan, tapi hidupnya tidak bahagia. Akan tetapi mungkin kita temui di lingkungan kita ada orang yang secara dohir nampaknya itu sederhana, kerjanya serabutan, mungkin cuma petani, tiap hari pergi ke sawah, tapi hidupnya itu kelihatan bahagia. Kenapa? Apa yang membedakan antara tadi orang yang kaya, orang yang berkecukupan tidak bahagia, dengan orang yang sederhana tapi dia hidupnya bahagia? Yang membedakan adalah karena apa yang dituju tadi. Ya, apa yang menjadi orientasi dalam hidupnya? Kalau tujuan kita dalam hidup kita yang kita cari itu dunia, itu tidak akan ada puasnya. Jangan sampai dalam hidup ini kita itu lengket, hati kita, pikiran kita itu lengket pada selain Allah. Kita nggak dilarang kok untuk punya harta yang banyak. Justru Allah memerintahkan kita agar menjadi orang yang kaya. Supaya kita bisa banyak bersedekah. Supaya kita bisa banyak membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah juga nggak melarang kita memiliki pangkat yang tinggi. Justru kalau misalnya kita bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, itu akan menjadi lebih lebih baik. Nggak dilarang. Allah nggak melarang kita punya jabatan. Sah-sah saja. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, kita boleh memiliki sesuatu, harta,
jabatan dan sebagainya, asal jangan kita lengket padanya. Yang dinamakan dengan lengket itu adalah sesuatu yang nempel. Kalau udah lengket itu artinya nggak bisa lepas. Contohnya misalnya perangko ya atau matre. Kalau kita tempelkan di kertas, itu kan nantinya perangko atau matre tersebut akan lengket. Kalau udah lengket, artinya susah dilepas. Nah, sama dengan hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita udah susah lepas dengan hal-hal yang bersifat duniawi, itu yang menyebabkan hidup kita menjadi resah, hidup kita menjadi gelisah. Karena yang ada di dalam diri kita adalah kekhawatiran. Ya Allah, gimana nanti kalau Allah mengambil harta saya? Gimana kalau nanti Allah mengambil jabatan saya? Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan saya selanjutnya? Jadi boleh dimiliki, tapi jangan lengket. Jangan nggak mau lepas. Ya, karena kalau nggak mau lepas yang ada nanti kita akan khawatir terus-terusan. Jadi prinsipnya dunia itu boleh dicari, ya, boleh dicari, tapi jangan lengket, jangan dijadikan sebagai orientasi utama. Lalu caranya gimana agar kita, hati kita, pikiran kita itu nggak lengket dengan dunia? Caranya adalah dengan ingat Allah, supaya kita itu tenang, supaya hidup kita itu tidak penuh dengan kekhawatiran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat di dunia ini kita itu punya Allah. Jangan gantungin hidup kita pada dunia. Jangan gantungin hidup kita pada jabatan. Itu sementara. Itu hanya titipan dari Allah gitu. Ingat itu semuanya hanya milik Allah. Nah, sekarang kita periksa diri kita. Ya, coba kita cek di hati kita ini, di pikiran kita ini, ada nggak sih sesuatu yang lengket di dalam diri kita? Ada nggak sih sesuatu yang sekiranya kalau sesuatu itu Allah ambil dari kita, kita itu merasa khawatir yang berlebihan, ada nggak? Istafti kolbak, tanya pada dirimu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya adalah jangan sampai dalam kita hidup di dunia ini kita itu diperbudak oleh keinginan. Ya, tidak semua apa yang kita inginkan itu harus kita miliki. Tidak semua yang kita inginkan itu harus kita penuhi. Nah, biasanya ini perempuan termasuk saya, ya. Perempuan itu biasanya kalau ingin sesuatu itu harus dipenuhi. Misalnya ada gamis lucu, lucu aku belum punya yang model ini, kita beli. Atau misalnya ada tas lucu, dibeli. Ada sepatu lucu, dibeli padahal tasnya sepatunya sudah ada selemari. Atau misalnya sekarang yang lagi booming dunia perskincarean, ya ada skincare baru dibeli. Ada lipstick yang shade baru dibeli. Ya, padahal bibirnya cuma satu, tapi lipstiknya sekodi. Ya, jadi tidak semua yang kita inginkan itu harus kita penuhi. Bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Kita harus pintar memilah dan memilih. Kita jangan terbawa dengan jargonnya, dengan motonya orang zaman sekarang. Karena sekarang ini orang motonya lebih baik menyesal karena membeli daripada menyesal karena kehabisan barang yang mau kita beli. Jangan, nggak perlulah kita ikut-ikutan dengan hal yang seperti itu. Jangan sampai karena kita ikut-ikutan sehingga kita terjerumus pada sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, Allah itu nggak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Wala tusrifu. Allah juga tidak menyukai sesuatu yang mubazir. Ya, jadi kita harus mulai bisa mengontrol diri kita, mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak kita butuhkan. Kalau memang kita perlu, oke lah kita
kita ambil. Ya, jadi yang penting adalah jangan sampai dalam hidup ini kita diperbudak oleh keinginan. Kemudian kunci kebahagiaan yang ketiga adalah urusi apa atau sesuatu yang ada dalam kuasa kita. Jadi yang kita urusi adalah sesuatu yang ada dalam kuasa kita. Dan jangan mengurusi sesuatu yang berada di luar kuasa kita. Karena dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Contoh yang bisa kita kontrol adalah perasaan kita dan pikiran kita. Tujuannya apa? Supaya kita itu nggak mudah overthinking, nggak mudah baperan. Karena kenapa? Karena kita bisa mengontrol emosi kita, bisa ngontrol perasaan kita, bisa ngontrol pikiran kita. Dalam hidup ini kita itu jangan sampai berharap lebih pada manusia. Yang ada kita akan kecewa. Ya, nah, dalam hidup ini, dalam hidup dengan manusia, dalam berhubungan dengan manusia, eh, kita itu sebaiknya memperbanyak penggunaan kata me. Tujuannya apa? Biar nggak kecewa. Ya, jadi dalam bermuamalah dengan manusia ini, perbanyaklah menggunakan kata me. Membantu, menolong, menyayangi, mencintai, mengasihi. Jadi perbanyaklah menggunakan kata me. Jangan memperbanyak menggunakan kata di. Karena kalau kita berharapnya di, yang ada kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita akan kecewa. Jangan berharap dikasihi, jangan berharap disayangi, jangan berharap kebaikan kita dibalas oleh orang lain. Jangan. Kita boleh berharap hanya kepada Allah, minta sama Allah. Semoga kita dikasihi Allah, semoga kita disayangi Allah, semoga doa-doa kita, semoga harapan kita itu dikabulkan oleh Allah. Nah, itu yang mungkin bisa kita usahakan supaya kita itu enggak banyak kecewa, nggak banyak berharap dengan siapapun itu. Termasuk misalnya buat yang ibu-ibu nggak banyak berharap sama suaminya. Buat yang bapak-bapak nggak banyak berharap dari istrinya. Jadi kita perbanyak menggunakan kata-kata me daripada menggunakan kata-kata di. Ya, biar nggak banyak kecewanya. Jadi misalnya ada orang yang nggak suka sama kita. Atau misalnya ada orang yang menghina kita. Kita itu nggak sibuk memikirkan bagaimana caranya balas dendam sama orang tersebut. Ya sudah, kalau kebaikan kita ternyata tidak dianggap, justru orang tersebut menghina kita, cara terbaik untuk membalasnya adalah dengan mengupgrade diri kita menjadi versi yang lebih baik. Kalau ada orang ngatain kita misalnya, kamu tuh miskin, kamu itu nggak mampu, ya kita upgrade diri kita ikhtiar lebih, ya kita berusaha lebih, kita mintanya lebih sama Allah. Nggak perlu kita sibuk-sibuk mikirin gimana biar orang tersebut bangkrut. Nggak perlu. Ya, itu hanya membuang-buang tenaga dan pikiran kita. Ya, cukup kita berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Kemudian yang keempat, yang bisa kita lakukan adalah yakin bahwa tidak ada yang paling mencintai, yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Ya, jadi di dalam hidup ini yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita, yang paling mencintai kita, paling care, paling peduli, paling sayang sama kita itu Allah.
Allah itu bakal menerima kita bagaimanapun keadaan kita. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, mau seburuk apapun kita, bagaimanapun kita, Allah itu akan memaafkan kita. Kita itu manusia biasa. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita itu nggak pernah luput dari dosa. Entah itu dosa yang kita sengaja, entah itu dosa yang tidak kita sengaja, dosa dengan suami, dengan anak-anak, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan siapapun. Kalau manusia mungkin bisa jadi mereka tidak mau memaafkan kita, tapi tidak dengan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa. Jangan bersedih. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Wahai saudara-saudaraku yang hari ini kita berkumpul pada malam hari ini, barangkali pada saat ini kita merasa kita ini sendirian. Gak ada yang sayang sama kita, gak ada yang peduli sama kita, gak ada yang care sama kita. Kita ini selalu dikecewakan. Ingat, ada Allah yang paling sayang sama kita. Kalau Allah udah sayang sama kita, insya Allah hidup kita nanti akan menjadi mudah. Jadi jangan sedih kalau ngerasa kita ini sendirian. Aku kok kayak dicuekin ya. Kayaknya kok mereka nggak sayang sama aku. Ingat, kalau manusia nggak sayang sama kita, tapi ada Allah yang sayang sama kita. Kemudian yang kelima, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah kita yakin bahwa tidak ada yang paling memahami diri kita kecuali Allah. Jadi yang paling paham dengan kita itu Allah. Bahkan kita sendiri kadang itu kita nggak paham dengan diri kita. Tapi Allah tahu mana yang terbaik buat diri kita. Ya, kalau misalnya kita menginginkan sesuatu sebagai manusia biasa, tentu hajat kita, keinginan kita dalam dunia ini itu banyak sekali. Nah, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita damba-dambakan, sesuatu yang kita cita-citakan, tentu kita akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Kita akan berikhtiar, baik itu secara zahir maupun secara batin. Ikhtiar secara zahir dengan berusaha sebaik-baiknya. Ikhtiar secara batin dengan kita PDKT, kita minta sama Allah. Akan tetapi, kalau misalnya keinginan kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, jangan buru-buru suudzon sama Allah. Allah tuh nggak peduli sama aku. Allah tuh nggak ngerti keinginanku. Allah itu nggak care sama aku. Jangan. Karena bisa jadi Allah itu tahu mana yang lebih baik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang menurut kita itu buruk, ya, itu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, bisa jadi apa yang menurut kita itu baik, tapi itu buruk menurut Allah.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang maha mengetahui. Sedangkan kita sebagai manusia biasa, kita itu tidak tahu. Jadi kita pasrahkan sama Allah. Barangkali Allah menunda keinginan kita karena Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih lebih baik. Izin untuk sedikit sharing ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sewaktu dulu saya sekolah, waktu saya MA, saya dan mungkin sebagian pelajar, kebanyakan ya pelajar mendambakan ingin diterima di perguruan tinggi yang diimpikan. Begitupun dulu saya. Waktu dulu saya sekolah, saya mendambakan saya ingin diterima di perguruan tinggi negeri favorit saya. Pada saat itu saya ikut beasiswa. Sebelum mengikuti ujian, tentu saya ikhtiar. Berusaha dengan baik saya belajar, kemudian ikut bimbel, saya minta didoakan oleh orang tua saya. Saya pun ikhtiar berdoa dengan sholat tahajud, sholat duha, bahkan puasa Senin, Kamis. Akan tetapi pada saat itu Allah menghendaki saya tidak lulus di perguruan tinggi yang saya tuju. Nah, ternyata tidak lama setelah itu, bapak saya meminta saya untuk mengikuti beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Pada saat itu saya tidak ada persiapan, sama sekali nggak ada persiapan apapun, waktunya sudah mepet. Bapak saya bilang, Dok, bismillah ikut. Saya nurut sama bapak saya, karena salah satu prinsip saya, bismillah kalau bapak saya ridho, nanti Allah juga akan ridho. Karena ridhollahi fi ridhol walidain. Bismillah, saya berangkat ikut beasiswa ke luar negeri. Tanpa persiapan apapun. Pada saat itu saya ikut tes di LASEM. Bapak saya mengantarkan saya, kemudian saya ditinggal. Pada saat itu saya udah deg-degan gitu karena melihat para peserta lain itu penampilannya udah keren-keren gitu. Wah, kayaknya mereka udah keren-keren, udah ikut persiapan, udah ikut program IDAT. Kayaknya nanti gimana gitu. Yang namanya manusia ketika kita memiliki kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi kembali lagi saya meyakinkan diri saya bahwa kalau itu sudah rezeki saya, insya Allah nggak akan kemana. Bismillah, saya ikut tes pada saat itu. Dan ternyata setelah pengumuman itu di satu Indonesia yang lulus perempuannya hanya ada 13 orang. Dan saya termasuk salah satu di antaranya. Itu suatu hal yang tidak saya duga-duga gitu. Jadi ternyata Allah tidak meloloskan saya ikut beasiswa di dalam negeri karena Allah telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik untuk saya gitu. Allah memberikan saya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Nah, begitulah kehendak Allah gitu. Jadi jangan buru-buru suudon gitu. Allah tuh nggak sayang sama saya. Jangan gitu. Karena bisa jadi Allah mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Nah, buat teman-teman barangkali yang saat ini dalam masa menunggu dipertemukan dengan jodoh yang terbaik gitu. Aku suka sama dia, aku naksir sama dia, tapi kok cintaku nggak terbalas. Misalnya, ya, jatuh cinta itu nggak salah ya Bapak dan Ibu ya. Itu fitrah manusia ya. Itu fitrah kita tertarik dengan lawan lawan jenis ya. Itu fitrah kita. Nah, misalnya kita ngerasa kok cinta kita itu bertepuk sebelah sebelah tangan atau misalnya kita sudah berikhtiar gitu, misalnya Kang Adip punten ya buat contoh nih Kang Adip nih, misalnya sudah melamar gitu ya, dambaan hatinya sudah melamar di rumah, ternyata orang tuanya belum menghendaki, sabar dulu Kang biar nengnya sekolah dulu, misalnya ya sabar gitu. Ya bisa jadi misalnya kalau misalnya Kang Adip nikahnya setahun ke depan, nanti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih gitu. Jadi kita jangan buru-buru berburuk sangka pada Allah. Kita yakini ketentuan Allah itu adalah yang terbaik. Karena tadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Sementara kita manusia biasa, kita itu nggak tahu apa-apa. Kita ikuti saja skenarionya, kita ikuti alur terbaik yang sudah Allah tentukan.
Nah, berikutnya apa lagi yang bisa kita lakukan agar hidup kita tenang? Yang berikutnya yang keenam ya, kita harus yakin bahwa tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa meringankan kesulitan dalam hidup kita kecuali Allah. Jangan pernah merasa kita itu orang yang paling menderita di dunia ini. Aku kok hidupnya gini-gini aja. Hidupku kok kayaknya berat banget. Sulit banget. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebankan sesuatu kepada hambanya kecuali Allah itu yakin bahwa kita itu bisa melewati semuanya. Meskipun mungkin pada saat ini kita sedang diberikan cobaan dan mungkin cobaan itu terasa berat, kalau Allah itu ngasih ke kita, berarti Allah itu yakin. Kita itu pula harus yakin kalau kita mampu melewatinya. Harus yakin, Allah itu yakin kita bisa. Makanya kita juga harus yakin pada diri kita sendiri. Ya, dan jangan lupa tadi, minta tolong sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa membantu kita. Caranya gimana agar Allah mau bantu kita? Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau kita lagi ngerasa hidup kita itu berat banget, beban kita itu banyak banget. Kita minta pertolongan Allah dengan sober, dengan cara bersabar. Kemudian yang kedua adalah dengan sholat. Ya, adalah dengan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena kalau kita meninggalkan sholat, itu artinya kita meninggalkan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, hidup di dunia ini itu penuh dengan ujian. Hidup di dunia ini penuh dengan cobaan. Nah, tentu akan sangat berat bagi kita melalui ujian-ujian itu. Tentu akan sangat berat bagi kita untuk melalui cobaan-cobaan itu kalau kita melaluinya sendirian tanpa melibatkan Allah. Karena kita ini hanya seorang hamba biasa, hamba yang lemah, hamba yang nggak punya apa-apa. Makanya jangan lupa libatkan Allah dalam segala urusan kita. Jangan sampai kita itu sombong. Jangan tinggalin Allah. Jangan sampai kita nggak sholat. Nggak bakalan kita bisa melalui hidup ini. Nggak bakalan kita bisa melewati cobaan-cobaan ini kalau kita nggak bawa Allah di dalamnya. Makanya kenapa sekarang banyak orang yang frustasi, banyak orang yang depresi, dan naudzubillah sampai bunuh diri. Karena mereka merasa hidup ini itu cobaannya terlalu berat dan mereka lupa. Kalau mereka itu punya Allah, mereka lupa, mereka tidak mau melibatkan Allah dalam hidup. Mereka nggak mau melibatkan Allah dalam urusannya. Ya, jadi mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Ya, nggak perlu kita introspeksi atau nasihatin orang lain. Nah, saya juga menasihati diri kita. Ya, kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita melibatkan Allah dalam segala urusan kita? Ya, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan bersabar. Kalau kita sedang diuji, ya kita sabar. Dan yang kedua adalah dengan sholat. Ya, kemudian yang berikutnya, cara meraih kebahagiaan yang berikutnya, yang ketujuh adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nafrah bima indana.
bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, menerima dengan segala sesuatu dengan yang Allah takdirkan kepada kita. Kenapa kok harus bersyukur? Karena apapun yang Allah berikan kepada kita sebesar apapun, entah itu misalnya harta yang banyak, jabatan yang banyak, tapi kalau kita tidak mensyukurinya, itu nggak akan terasa nikmat. Betul tidak? Ya, mau sebanyak apapun nikmat yang kita terima, tapi kalau kita tidak mensyukurinya, kita nggak akan bisa menikmatinya. Kita ambil contoh simpel saja. Alhamdulillah saat ini Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kita dua mata, yang dua mata kita ini bisa berfungsi dengan baik. Bayangkan, misalnya pada saat kita sakit mata, kita harus ke dokter mata, rasanya nggak nyaman. Ya, ketika ke dokter kita harus antri dulu, kemudian harus bayar dulu. Ini kan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Bersyukur pada saat ini kita bisa bernafas dengan gratis, bisa bernafas dengan nyaman. Bayangkan, ada sebagian orang yang nggak bisa bernafas dengan nyaman, harus dibantu dengan oksigen. Alhamdulillah saat ini Allah berikan telinga kita sehat, kita bisa mendengar dengan baik, telinga kanan kiri kita bisa berfungsi dengan baik. Kemudian Allah memberikan kedua tangan, kedua kaki, dan seluruh anggota kita dengan lengkap. Ini adalah semua nikmat yang seringkali kita lupa menyukurinya. Dan kita baru sadar ketika Allah itu mulai mencabut nikmat itu. Misalnya pas lagi sakit, diberi sakit gigi. Rasanya gimana, Bu? Pak, kalau sakit gigi, enak nggak? Bahkan sampai ada lagu ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nggak ada yang lebih baik ya, sakit hati juga nggak enak ya, sakit gigi juga nggak enak gitu. Ya, sama-sama nggak enak ya. Kalau kita sakit gigi rasanya gimana? Pasti nggak nyaman. Tapi ketika gigi kita sehat, seringkali kita nggak sadar, kita nggak bersyukur pada Allah. Ya itu tadi, mau sebanyak apapun rizki, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita nggak mensyukurinya, nggak akan terasa nikmat. Nah, misalnya kita ngerasa, nggak lah, aku nggak mau bersyukur, hidupku kayak gini-gini aja. Misalnya, contohnya, atau misalnya, kenapa sih Allah kok ngasih aku suami yang kayak gitu? Hobinya ngegame aja. Misalnya, ini contoh. Hobinya ngegame aja. Atau hobinya marah-marah aja. Atau hobinya touring aja. Misalnya, contohnya. Ya, kita harus banyak bersyukur. Kita belajar dari Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Asiyah itu adalah istri yang sabar menghadapi suami macam Fir'aun. Fir'aun itu parahnya nggak cuma ngegame aja, Bu. Nggak cuma touring aja. Bahkan dia itu ngaku jadi Tuhan. Firaun itu ngaku jadi Tuhan dan ingin orang-orang mengakuinya sebagai Tuhan. Nah, misalnya kita diberi suami dengan segala kekurangannya, ingat, kita juga sebagai istri tentu banyak sekali kekurangan kita. Tapi mungkin suami kita tidak menyampaikan kepada kita. Syukuri apa yang kita punya saat ini. Ya, nafroh bima indana. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ya, kalau mau ditambah nikmatnya sama Allah, jangan lupa bersyukur. Ya, kalau tadi misalnya ada yang ngerasa kurang di suaminya, didoain. Ya Bu ya, sambil disyukuri, sambil introspeksi diri. Nah, ini teruntuk bapak-bapak nih, ya. Nah, kalau biasanya ibu-ibu kan curhat ngerasa suaminya nggak peka. Nah, ini buat bapak-bapak ini curhatan seorang istri. Nah, teruntuk para bapak-bapak, teruntuk para suami, jangan engkau kira istri-istrimu itu Wonder Woman.
Ya, jangan dikira istrimu itu Wonder Woman yang bisa memendam segala rasa, yang bisa memendam segala capeknya. Dengarkanlah unek-uneknya, meskipun itu tidak menarik bagimu. Jadi bapak-bapak, kalau istrinya sedang curhat, mohon didengarkan. Ya, karena tangki cinta istri itu juga harus tetap diisi supaya seorang istri bisa menjalankan perannya dengan baik, supaya bisa melayani bapak-bapak dengan baik, supaya bisa melayani merawat anak-anaknya dengan baik. Nah, sekarang untuk para istri, teruntuk para istri, jangan menganggap suami kalian itu kasyaf yang bisa membaca isi hati kalian tanpa kalian ungkapkan. Jadi teruntuk para ibu yang biasa ngasih kode-kode ke suaminya, nah mulai sekarang jangan cuma kasih kode-kode. Karena bisa jadi para suami tuh nggak paham dengan apa yang kita inginkan. Sampaikan dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang lugas. Ya, Pak, aku pengen bakso, Pak. Pak, kosmetik Mama habis, Pak. Pak, uang belanjaan Mama habis. Nah, kita sampaikan jangan pakai kode-kode. Bisa jadi suami itu nggak paham. Nah, sekarang kita perbaiki pola komunikasi dengan pasangan. Tujuannya supaya kita itu makin bersyukur memiliki satu sama lain. Nah, kalau udah syukur, nanti hidup itu terasa enak. Ya, semuanya akan terasa nikmat. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu tadi kurang lebih 7 hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk memanage hati kita, memanage pikiran kita, agar hidup kita itu terasa bahagia. Dan bahagianya itu tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah ya yang luar biasa. Sebelumnya, sebelum masuk ke sebelum masuk ke pertanyaan ya, mohon izin ini untuk mengulangi tadi ada 7 poin yang harus kita Mangga, lakukan ya, Ibu. Nanti baik. mohon dikoreksi barangkali ada yang Siap, keliru. siap. Yang pertama yaitu tenangnya hati dan pikiran kita tergantung kepada apa dan siapa yang kita tuju, gitu kan. Betul, Kemudian jangan sampai diperbudak oleh keinginan, karena tidak semua keinginan yang kita inginkan itu harus tercapai. Yang betul, ketiga, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi sesuatu itu tidak semuanya kita bisa kendalikan gitu ya, Bu ya. Jadi ada sesuatu yang emang di luar dari kendali kita. Kemudian yang keempat, harus yakin bahwa tidak ada yang paling mencintai dan menyayangi kepada kita selain Allah. Kemudian yakin bahwa tidak ada yang paling memahami diri kita kecuali Allah, dan yakin bahwa tidak ada yang bisa membantu kita meringankan kesulitan kita kecuali Allah. Dan yang terakhir yaitu kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Seperti itu. Mangga Bapak Ibu ya, kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga bisa on mic ataupun bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Mangga Bapak Ibu. Tanya Us. Baik, mangga Ibu Diah ya. Mangga Bu, Ya. bisa disampaikan Assalamualaikum. langsung. Ya, Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ustazah saya mau tanya, bagaimana cara memanage
afirmasi pribadi kita supaya terus dalam kondisi positif, positif, positif. Jadi supaya uh, apa yang menjadi apa namanya kegiatan kita sehari-hari itu juga selalu kita hadapi dengan sesuatu yang positif. Karena sering karena sesuatu hal itu pikiran kita jadi negatif karena ada sesuatu hal yang mengganggu kelola supaya pikiran kita senantiasa dalam kondisi positif. Itu aja, jasa kila khair. Maka mungkin bisa langsung dijawab Bu Ustazah. Baik, Jadi tadi bagaimana mengafirmasi pikiran kita agar selalu positif, begitu ya Bu ya? Ya, betul, Us. Baik. Nah, cara mengelola agar pikiran kita selalu positif adalah mungkin Ibu sudah pernah mendengar ana inda dzonni abdi bi. Aku itu tergantung pada dzon atau penyana. Dzon itu apa ya bahasa Indonesianya? Dugaan hambaku. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pegang dalam hidup kita bahwa sesuatu yang baik dalam hidup kita itu berawal dari dugaan kita. Ya Bu ya, jadi berawal dari dugaan kita. Kalau kita menginginkan sesuatu yang baik terjadi pada hidup kita, kita harus mengelola pikiran kita. Contohnya, misalnya ya, eh, kita mau ikut ujian gitu. Kita husnudon, Allah akan memberikan kita kemudahan. Kita mengafirmasi dalam pikiran kita, Allah akan memberikan kita kemudahan. Maka ketika kita menjalankan ujian, Allah beneran akan memberikan kita kemudahan. Memang perlu latihan, Bu, supaya kita itu enggak terus-terusan suudon, supaya kita itu tidak terus-terusan berburuk sangka gitu. Dan yang perlu kita ketahui, kalau kita tidak terbiasa berbaik sangka, sebaliknya ya, kita terbiasa berburuk sangka, itu justru akan merugikan diri kita. Yang pertama, kalau kita buruk sangka terus yang ada diri kita itu akan capek gitu. Karena kita buruk sangka, entah itu perasaan kita atau pikiran kita yang ada itu akan capek gitu. Jadi makanya kita harus mentreatment diri kita sendiri untuk selalu berbaik sangka. Karena Allah itu tergantung apa yang Allah berikan kepada kita itu tergantung apa yang kita zonkan, apa yang kita inginkan. Mungkin juga dalam hidup ibu pernah merasakan dalam suatu hal, ya Allah aku pengen kayak gini. Kemudian kita husnudon sama Allah, kalau aku kayak gini Allah nanti akan mengabulkan apa yang saya inginkan. Beneran, nanti apa yang kita afirmasikan itu akan Allah kabulkan dalam hidup kita. Jadi memang perlu pembiasaan, Bu. Kita afirmasi diri kita sendiri dan yang bisa melakukan itu adalah diri kita sendiri. Karena mau sebanyak apapun orang menasehati kita, sebanyak apapun buku yang kita baca, akan tetapi dalam diri kita tidak ada keinginan untuk merubah atau mengafirmasi diri kita terhadap sesuatu yang positif, itu akan sia-sia. Begitu Ibu Dia. Siap, siap. Jasakillah khair, Us. Wa iyakum Ibu. baik, ada di kolom chat Afwan Ustaz dan Ustazah. Apakah ada siaran ulang? Soalnya saya telat masuk. Syukron. Baik, ada Bu. Nanti untuk siaran ulang kita upload ke YouTube ya. Nanti barangkali Bapak Ibu yang ingin mengkaji lagi pembelajaran kita, kajian kita yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya boleh. Nanti saya kirimkan untuk link YouTube-nya ya. Ada pertanyaan dari hamba Allah, Ustazah. Afwan, Nggih. Ustazah izin bertanya. Jika dalam masa menuju pernikahan, seseorang menemukan bahwa calon pasangannya telah berkhianat,
Apakah itu salah satu ujian menuju pernikahan? Mangga, Bu Hikmah. Baik, oke. Ini dari hamba Allah ya. Ini mungkin akan melangsungkan pernikahan ini. Baik, jika dalam masa menuju pernikahan, seseorang menemukan bahwa calon pasangannya telah berkhianat, apakah itu salah satu ujian menuju pernikahan? Nah, ini yang perlu ditanyakan, menuju pernikahannya itu sudah sampai di tahap mana? Menuju pernikahan itu kan berarti belum menikah. Bisa jadi misalnya masih dalam masa ta'aruf. Misalnya, kan berarti kan belum ada ikatan. Atau misalnya baru sampai masa khitbah, baru sampai masa lamaran. Berarti kan juga belum ada ikatan di dalamnya gitu. Nah, pada saat itu kita masih diberikan kesempatan gitu untuk memilih apakah mau meneruskan atau tidak. Karena dalam membangun rumah tangga itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah memilih jodoh yang baik, memilih jodoh yang soleh dan solihah. Karena pernikahan itu bukan akhir dari suatu perjalanan. Pernikahan merupakan starting point atau titik awal dari seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalankan ibadah terlama dalam hidupnya. Jadi jangan sampai perjalanan yang lama dan jauh itu kita tempuh dengan orang yang salah. Makanya, sebelum memilih pasangan atau sebelum menikah, kita dianjurkan untuk beristikharah. Dan yang beristikharah itu jangan cuma kita saja. Karena kalau kita saja yang istikharah itu biasanya ada subjektivitas gitu. Misalnya kita emang udah terlanjur suka misalnya sama calon kita. Jadi, mau nggak mau tuh ya kita anggap baik gitu. Nah, kita bisa minta tolong ke orang tua kita atau kepada orang soleh gitu ya. Kita minta tolong istikharah kepada beliau. Misalnya Ustadz atau Pak Kiai, saya berencana ingin menikah dengan fulan atau fulanah. Kita bisa mengajak orang tua gitu ya untuk sowan kepada orang yang soleh gitu ya, kita tanya gitu, mohon istikharahnya bagaimana kalau misalnya saya menikah dengan fulan atau dengan fulanah gitu. Tujuannya supaya kita itu menyamakan pilihan kita itu dengan pilihan Allah gitu. Karena kalau yang baik menurut Allah, insya Allah juga baik menurut kita. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami bahwa pernikahan itu adalah starting point di mana di dalamnya itu nanti yang kita tempuh adalah perjalanan yang jauh dan perjalanannya itu enggak melulu lurus gitu. Ada kalanya jalan itu berkelok, ada kalanya naik dan turun gitu. Makanya supaya perjalanan itu dapat kita lalui dengan baik, dengan selamat, kita perlu partner yang baik pula yang bisa kita ajak untuk bersinergi supaya kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu hamba Allah. Afwan. Semoga Allah mudahkan urusannya. Semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik untuk hamba Allah. Untuk kita semua mungkin Ustazah. Oh, baik termasuk Kang Adib ya. Amin, amin. Insya Allah ya Kang ya. Koriban insya Allah. Amin, insya Allah. Kang Adib, ya. Nggih, Pak. Bapak Amnil Ian, mangga barangkali ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu boleh. Ya, hanya komentar aja. Ini pengisian ataupun kajian rohani yang bagus untuk selalu diikuti di manut Quran. Saya support selalu gitu aja. Terima kasih semuanya. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga selalu bermanfaat ya untuk materinya, untuk ilmunya. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
Ini Mangga ya. Masya Allah ya Kang Adip ya, musim liburan tapi masih banyak yang semangat buat belajar ya. Ini luar biasa Alhamdulillah. sekali Masya Bapak Allah. dan Ibu, Masya Allah, Masya Allah. Semoga terus istiqomah ya Bapak dan Ibu ya. Kita belajar bersama-sama, insya Allah kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Mangga ya untuk ini siaran ulang. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin mengkaji lagi untuk kajian-kajian kita sebelumnya. Untuk link YouTube-nya sudah kami share ya di kolom chat. Di situ Mangga nanti bisa di copy dulu. Nanti setelah ini selesai bisa kunjungi untuk YouTube-nya. Mangga boleh. Baik, Mangga Bapak Ibu ya kita masih ada waktu. Boleh. Barangkali ada yang ingin didiskusikan lagi boleh. Mangga. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Citra Ustazah. Bagaimana Ustazah agar mental kita kuat dengan beban-beban? Bila mana suami menganggur, sedangkan istri yang banting tulang dari bayar listrik, kebutuhan anak-anak, dan sebagainya. Sedangkan istri masih punya orang tua yang sedang sakit dan harus mengurusi orang tuanya juga. Sedangkan untuk operasional semua nggak cukup. Sebelum sorry, belum untuk bayar hutang juga. Itu bagaimana ya Ustazah supaya iman kita tidak naik turun seperti itu. Mangga Ustazah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya doakan semoga Ibu Citra Fistilia Allah mudahkan segala urusannya. Ya Bu ya, insya Allah dimudahkan segala urusannya. Baik, jika ada seseorang yang memiliki pasangan atau suami yang menganggur, sedangkan dalam rumah tangga itu istrinya yang berperan sebagai tulang punggung keluarga, yang pertama, kepada istri tersebut, dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Kenapa? Yang pertama karena dia sudah menjadi istri yang baik, kemudian yang kedua, dia telah membantu, tugas suami dalam meringankan, beban keluarga. Nah, bagaimana gitu, agar imannya tidak naik turun? Namanya manusia, kadang memang ada yang membuat iman kita yazid wa yangkus. Iman kita itu naik dan turun gitu. Nah, bagaimana hubungannya tadi ya, masalah keluarga dengan keimanan seseorang gitu. Yang pertama, yang perlu saya bahas adalah tentang hubungan suami istri ini dulu ya Ibu ya. Mohon izin menjawab. Yang pertama, jika memang bisa diobrolkan ya, suaminya bisa diajak untuk ngobrol, sebaiknya dibicarakan. Bisa jadi saat ini kita temukan banyak atau ada beberapa permasalahan di dalam rumah tangga itu disebabkan karena keran komunikasi antara suami dan istri yang tidak lancar. Jadi coba dibicarakan bersama-sama, bagaimana apa yang bisa menjadikan maslahat untuk keluarganya, dicari solusinya bersama. Barangkali setelah ngobrol, suaminya bisa membantu dalam mencari nafkah sehingga meringankan beban keluarga. Yang pertama, kalau menurut saya memang ngobrol itu atau berbicara, komunikasi itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah dibicarakan dulu. Kalau misalnya bicara berdua nggak nemu, bolehlah pakai penengah gitu. Boleh pakai penengah, barangkali bisa menasehati gitu. Itu yang pertama. Kemudian terkait keimanan, ya memang kita sebagai manusia biasa, iman kita itu ya naik dan turun gitu. Yang bisa kita lakukan kalau kita sedang merasa
iman kita turun, ya kita dekatkan diri pada Allah gitu. Sholat dengan mendengarkan kajian misalnya, contohnya, atau hadir ke majelis-majelis ilmu, atau mungkin kita bisa minta nasihat kepada orang yang menurut kita setelah kita mendengarkan orang tersebut itu bisa meningkatkan keimanan kita. Sekarang itu alhamdulillah kita dimudahkan dengan dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau misalnya kita nggak ketemu langsung bisa, misalnya kita konsultasi online dan sebagainya. Seperti itu Ibu. Jadi pertama saya sarankan untuk ngobrol dulu, dibicarakan dengan kekeluargaan, dicari solusinya. Insya Allah ada solusi. Kemudian yang kedua, ketika iman kita sedang turun, caranya adalah dengan tadi melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membangkitkan keimanan kita. Begitu Ibu Citra. Sama-sama Ibu. Sehat-sehat ya Ibu Citra. Baik, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, Masya Allah nih, pada antusias juga. Walaupun mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustazah, sebagian mungkin lagi pada liburan ya. Dan mungkin sekarang kita belum kebagian berarti. Atau mungkin kita lagi di liburan mana gitu, tapi menyempatkan untuk ikut kajian, Masya Allah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Itu berarti pahalanya double ya Ustazah? Iya, Masya Allah. Menyempatkan waktu gitu kan, di waktu yang mungkin lagi harusnya kita refreshing gitu kan, liburan sama temen atau sama keluarga, tapi kita menyempatkan untuk belajar gitu, dimanapun dan kapanpun. Baik, ini Ustazah di kolom chat ada dari Pak Ian, minta diulang Ustazah untuk dalil prasangka baik kita sesuai dengan Allah. Baik, ana inda dhonni abdi bi. Aku tergantung pada prasangka hambaku. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang baik terjadi pada diri kita, jangan lupa untuk selalu berprasangka baik. Ana inda dhonni abdi bi. Begitu Pak Yan. Afwan. Baik, Alhamdulillah mungkin kita cukupkan ya untuk kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah luar biasa nih Bapak Ibu, pada semangat. Semoga selalu sehat-sehat terus Bapak Ibu semuanya ya. Amin, amin, Kalau amin, dalam amin ya Rabbal Alamin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin, rabbal alamin. amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih juga kepada Bu Ustazah Hikmah ya, yang luar biasa menyempatkan waktu di sela-sela mungkin pengen liburan juga mungkin ya Bu. Belum libur Kang Adip. Oh, belum libur. Masih mau ujian. Oh, masih ujian. Oke, semoga dimudahkan selalu ya Bu ya. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah mungkin saya belum rezekinya jadi belum lanjut ujiannya. Insya Allah nanti tahun depan dicoba lagi Kang Adip. Insya Allah. Amin.
Amin insya Allah. Karena tidak Amin boleh puji Tuhan. berburuk sangka ya. Betul, betul. Bisa jadi Allah itu memberikan jalan yang lebih baik gitu. Kayak gini Iya, dulu nih sebelum ke situ gitu kan. betul. Karena kan, Depending dulu, sabar nah dulu gitu. gitu. Ada Banyak surprise nanti di sana. betul, banyak jalan menuju Mekah gitu. Jadi Betul. bisa lewat mungkin lewat Jakarta dulu atau lewat kemana gitu. Disuruh jalan-jalan dulu Kang Adip biar Oh, banyak jalan pengalaman dulu. bisa jadi Begitu, seperti itu. biar banyak relasi dulu. Iya, betul. Bisa jadi seperti itu. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sesuatu yang kita inginkan atau cita-cita kita mungkin terpending sementara, bisa jadi Allah itu jadi ini nih, kamu itu harus ke sini dulu gitu kan. Ini nih kamu harus pelajari ini dulu. Kadang kalau misalkan jebret dikasih ini tapi kita belum siap, ya kita juga repot jadi nanti gitu. Jadi mungkin Allah mandang kita ini, wah belum siap nih. Jadi ini dulu nih harus dipelajari, ini dulu nih harus dilewati. Mungkin seperti itu. Dan insya Allah semua jalan yang Allah berikan kepada kita itu semuanya jalan yang baik. Itu jalan yang paling baik, insya Allah. Dan itu pasti. Karena kan Allah sendiri yang gerakin kita. Kita sebagai manusia ya bisa apa gitu kan. Harus yakin semuanya dengan keputusan yang Allah berikan. Harus yakin dengan semua kehendak dari Allah. Insya Allah semuanya baik gitu. Dan tadi poin yang ketujuh, harus bersyukur apapun yang diberikan. Betul itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Barangkali ada kesalahan, mohon maaf. Tadi mungkin ada suara yang masuk gitu kan, karena ini lagi di sama teman-teman, jadi mungkin ada beberapa suara yang masuk gitu atau dari motor, mobil gitu mungkin ya. Jadi mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup, bangga kepada Bu Ustazah ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Bangga. Baik, terima kasih Kang Adip. Alhamdulillah, kurang lebih 1,5 jam kita telah belajar bersama-sama. Senang sekali saya bisa bertatap muka secara virtual dengan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa tadi yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita menutup tahun 2024 ini dengan kebaikan-kebaikan dan kita dapat Amin. mengisi kelak tahun 2025 dengan penuh Amin. kebahagiaan, dengan penuh rasa Amin. syukur, dan semoga kita Amin. menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga Allah selalu ridho Amin. kepada kita semua. Amin, amin, amin ya Amin. rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin. Baik, terima kasih Kang Adip. Terima kasih Ustazah, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika. wa bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa anta. ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai bertemu pada kajian berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih, Sama-sama, amin. Bu. Ustazah. Sama-sama Bapak Ibu, izin pamit. Ya, Iya. Ustazah.